Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan para pemirsa TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan menjadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Di kesempatan yang mulia ini, para ibu-ibu, ummahat, rahimakumullah, kita akan mempelajari apa yang menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Harus tahu ilmunya. Oleh karena jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berbicara tentang Ramadan yang akan menyapa kita, ya insyaallah ta'ala, tidak bisa dipungkiri peran kaum hawa, ummahat, ya akhwat, dan wanita punya sejarah yang indah dengan bulan Ramadan. Dan tentunya menghadapi Ramadan, hendaklah kita memiliki ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Nah, kemudian banyak ibu-ibu yang tidak tahu bahwasanya ada banyak kesempatan beribadah bagi wanita di bulan Ramadan. Sehingga prasangka atau pendapat bahwa wanita itu tersisihkan karena urusan dapur. Di bulan Ramadan apalagi sibuk dengan persiapan sahur, berbuka puasa. Jadi Ustadz, pahalanya atau ibadahnya sedikit, pahalanya sedikit. Padahal kalau ada ilmunya, kalau mengerti, ternyata wanita itu banyak punya jalan-jalan untuk mengumpulkan pahala dan bisa memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan sebelum ini tidak maksimal. Ya, karena sibuk di dapur, ya, sibuk belanja, nemani anak di rumah, beres-beres rumah. Apalagi wanita ada tamu yang rutin datang, ya, seperti haid atau juga mengalami nifas. Sehingga peluang mendapatkan pahala
peluang untuk mendapatkan ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, dan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sepertinya hanya menjadi angan-angan kosong. Ya. Demikian kondisinya di Ramadan yang lalu, maka segera kita perbaiki. Kita berdoa, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, dan bisa kita memaksimalkan kesempatan emas ladang pahala. Ya, terutama untuk kaum hawa, para ibu-ibu, ya, para wanita muslimah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan? Sementara ada kesibukan ibu-ibu di rumah, sementara adanya halangan berupa haid, nifas, itu semuanya tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, ibu-ibu, yang pertama adalah prioritaskan amalan hati dan iman. Kendala dan halangan wanita, kalau kita lihat, semuanya berkaitan dengan fisik. Ya tidak, Bu? Kendalanya adalah terkait dengan apa, Bu? Fisik. Jadi terkesan wanita itu tidak semaksimal laki-laki dalam beribadah. Haid, fisik. Nifas, fisik. Hamil, menyusui, fisik. Beres-beres rumah, fisik. Menyiapkan sahur, pembukuan, ngurus anak, fisik. Sepertinya ini menjadi halangan atau kendala bagi kaum wanita berkaitan dengan fisik. Di dalam kitab Ahkamun Nisa, Ibn al-Attar Asy-Syafi'i, salah seorang ulama Syafi'i, ya, mengatakan, hukmur rijal, hukmun nisa fi jami'i a'malil qulub ghairiha. Hukum bagi laki-laki sama dengan hukum bagi wanita dalam seluruh amalan-amalan hati. Berkaitan dengan akidah atau selain akidah. Jadi, ibu-ibu, seluruh amalan hati tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ibu-ibu ingin meraih pahala sebesar-besarnya dan merubah kendala sebagai seorang wanita menjadi pahala, kendala hamil, menyusui, haid, ya, sibuk di rumah, beres-beres dengan anak-anak. Maka kalau demikian, ini menjadi kendala, maka andalkan iman dan amalan hati kita. Ibu-ibu sama dengan laki-laki dalam hal amalan hati. Kalau kita andalkan siklus suci, maka ibu-ibu akan kalah dengan laki-laki. Karena laki-laki tidak ada haid, tidak ada nifas. Kalau kita andalkan fisik, maka kita akan kalah. Karena ibu-ibu capek
letih, hormon berubah. Namun percayalah ibu, yakinlah bahwa Allah dan Rasulnya sangat baik kepada ibu-ibu. Kepada kaum wanita. Nabi kita SAW menjelaskan tentang puasa Ramadan, Qiyamul Lail, dan Lailatul Qadar. Beliau bersabda, Man shoma Ramadana imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa, puasa Ramadan, imanan, wahtisaban, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Iman, karena meyakini bahwa puasa Ramadan itu adalah perintah Allah. Ihtisab, apa itu ihtisab? Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala. Puasa Ramadan, senang, optimis, berharap mendapatkan rahmat Allah, berharap mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka. Menjalani puasa Ramadan dengan senang, bahagia. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan adanya hubungan antara amalan zahir dan iman serta ihtisab yang amalan hati. Ya, jadi Rasulullah SAW mengaitkan antara puasa yang amalan zahir dan iman serta ihtisab yang merupakan amalan hati. Tidak bisa dipisahkan dari Ramadan. Iman dan amalan hati itu adalah primadonanya Ramadan. Yang diberi pahala bukan yang hanya tidak makan, tidak minum, tapi harus apa Bu? Ada iman dan ihtisab. Iman, amalan hati. Ihtisab, amalan hati. Ihtisab, adanya harapan, kegembiraan. Ya, senang menjalaninya. Ini amalan hati semua. Nah, ibu-ibu puasa kemudian punya kendala. Nah, tidak bisa semaksimal suami-suami. Tapi iman ibu-ibu bisa mengalahkan iman suami. Bisa mengalahkan iman para lelaki. Iya atau tidak, Bu? Kalau ibadah puasanya mungkin tidak bisa semaksimal para suami, lelaki. Tetapi kalau iman, bisa Bu mengalahkan iman suami? Kita yakin bahwa Allah yang memerintahkan kita berpuasa. Kita benar-benar menjalani puasa dengan penghambaan yang totalitas. Walaupun secara fisik tidak bisa maksimal. Kenapa? Tadi lagi hamil misalnya, lagi mengurus anak misalnya. Ya, kalau anaknya 1, kalau anaknya ke-11, gimana Bu? Rumah bisa jadi apa Bu? Bisa jadi lapangan. Hebohnya luar biasa. Tapi jika puasanya dijalani dengan iman, berpuasa dengan happy-happy aja, senang-senang aja, tidak mempermasalahkan, menikmati puasa. Ya, meski anaknya yang ketiga main bola di rumah, yang keempat jungkir balik di ruang tamu, yang kelima nyemplung ke dalam bak mandi. Tapi
menikmati saja. Bukan menikmati anaknya kecebur dalam bak mandi ya. Tapi senang bisa puasa. Ya. Menikmati puasa. Ya semoga dosa-dosa saya bisa diampuni. Ya, dosa saya banyak. Masih banyak kekurangan dalam berpuasa. Ya. Masih banyak kekurangan dalam berbakti kepada suami. Dan saya berharap dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kondisi rumah ibu-ibu ya Allah mungkin ya yang kayak kapal apa, Bu? Kapal pecah atau kapal karam, Bu? Kapal pecah. Tapi kalau kapal pecah itu masih lebih apa, Bu ya? Artistik, Bu ya, ada nilai seninya, Bu ya, dari rumah kita, Bu ya. Ini bisa jadi lebih parah. Tapi kapal pecahnya bukan karena malas, tapi memang ya sudah dirapikan, sudah beres-beres. Namanya anak-anak banyak, kecil-kecil berantakan lagi. Imanan wahtisaban, menjalaninya dengan apa, Bu? Iman. Senang aja berpuasa, senang aja beribadah. Kenapa? Perintah Allah, ihtisaban. Kita berharap inilah kesempatan untuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian juga man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, imanan wahtisaban. Senang salat tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bisa jadi sebagian ibu-ibu tidak bisa salat tarawih karena ya memang sudah tidak kuat. Atau tadi ya karena harus menjaga pasukannya saat suami ke masjid untuk salat tarawih. Ya suami bisa sholat tarawih berlama-lama. Ibu-ibu bisa jadi tidak bisa. Atau lagi hamil tua, tidak bisa lama berdiri. Sholatnya pun sambil duduk. Ini fisik. Tapi imannya, jangan ditanya tentang imannya. Dia yakin dengan Allah. Dia sangat mengharap pahala. Senang ketika mengerjakannya. Meskipun dengan fisik, zahirnya tampaknya itu dia rasakan berat. Meski yang laki-laki sholatnya 2 jam. 2 jam laki-laki sholat, tapi ngantuk. Masih menang mana, Bu, dengan ibu-ibu? Sebentar, meski menjaga pasukan di rumah, ya. Sholatnya mungkin hanya kulhu. Tapi jangan diremehkan kulhu, Bu ya. Surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti Al-Quran kan, Bu ya. Ya, dia membaca kulhunya karena apa? Karena kondisi tidak bisa lama-lama salat. Tapi dia menikmati salatnya. Ya. Bukan cepat selesainya. Tapi senang, inilah kesempatan saya untuk digugurkan dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meski secara kuantitas ibadah kita kalah dari para lelaki, tapi bisa saja ibu-ibu pahalanya mengalahkan sebagian para lelaki. Kita katakan sebagian. Kenapa? Karena banyak juga para lelaki yang iman dan ihtisabnya luar biasa. Tapi artinya bahwa ibu-ibu pun juga bisa mengalahkan imannya laki-laki atau tidak, Bu? Bisa atau tidak? Bisa. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban." Siapa yang melakukan qiyamul lail di saat Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi, Bu, rugi orang yang tidak fokus dengan amalan hati.
Maka ibu-ibu, kedepankan, prioritaskan, dan terus prioritaskan. Jadikan utama apa, Bu? Amalan hati. Bukankah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengedepankan tauhid dan akidah? Menomorsatukan iman dalam semua aktivitasnya. Dalam semua aktivitasnya. Bukan hanya puasa saja, bukan hanya salat saja. Ibu-ibu, ambillah pelajaran dari Sumayyah. Kenal Bu dengan Sumayyah, Bu? Fisik boleh lemah, namun beliau adalah ikon wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Secara fisik beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bu? Mati syahid. Tapi kenapa begitu harum nama beliau, Bu? Kenapa, Bu? Iman. Iman. Secara fisik tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir. Fa inna ma'adakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah janjikan kalian surga. Jadi ibu-ibu, ini terapkan dalam semua amalan di bulan Ramadan. Jadi, sekali lagi tidak hanya puasa dan salat. Semua amalan, Bu. Lakukanlah amal-amal dengan apa, Bu? Dengan iman dan amalan hati. Iman dan amalan hati. Senang, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya adalah prioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. Mulai dari iman. Iman itu hukumnya apa, Bu? Wajib. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Karena ada ibu-ibu yang tidak puasa. Tapi haid enggak, hamil juga enggak, kondisi fisiknya sehat, tapi enggak puasa. Ditanya kenapa? Malas, Ustaz. Jawabannya apa? Malas. Nah, seperti ini bagaimana caranya akan dapat pahala yang besar? Dan parahnya lagi, masih banyak yang puasa tapi tidak sholat. Ada tidak, Bu? Banyak. Ini fatal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sepakat para ulama yang sengaja sekali tidak sholat, dosanya lebih parah dari zina. Maka jagalah salat 5 waktu. Kembali bahwa secara fisik, ibu-ibu mungkin tidak maksimal untuk salat tarawih. Maka Bu, maksimalkan salat maghrib dan isya. Ya mungkin salat tarawih tadi kan sudah disebutkan tadi ada saja halangannya ya. Tidak bisa dilakukan optimal. Maka perhatikan salat maghrib dan isya, subuh, zuhur, asar. Karena salat tarawih secara fisik mungkin tidak maksimal, ya menjaga anak, harus ngurus dapur, pembantu ya ndak ada. Akhirnya salat tarawih tidak maksimal secara fisik. Ini secara fisik, Bu ya. Tapi kalau secara iman, sudah kita bahas tadi di awal. Nah, sebagaimana kita ketahui, barang siapa sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, apa keutamaannya, Bu? Bonus pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sekalipun ibu-ibu sholatnya di rumah, ya mengikuti saran Nabi SAW, tetap dapat keutamaan sholat berjamaah.
Maka Bu, jaga salat maghrib dan isya'nya. Ya, maghrib dan isya'nya salatlah dengan baik. Kemudian salat tarawihlah semampu kita. Kalau jika memang ada kendala. Ini kita berbicara bagi mereka yang mengatakan ada kendala. Tetap berjuang untuk salat tarawih. Tapi perhatikan, untuk salat-salat yang wajib benar-benar dijaga. Kewajiban yang lain apa Bu? Perhatikanlah yang wajib. Taat kepada suami. Wajib atau tidak Bu? Wajib. Iya, Ramadan istri ribut dengan suami. Ya, ribut. Apa sebabnya? Karena ibu-ibu ingin bukber. Apa bukber? Buka berjamaah atau buka bersama, Bu? Nah, buka bersama. Tapi suami tidak mengizinkan. Apa yang dijalankan, Bu? Taat kepada suami. Apa hukumnya? Wajib. Istri ngotot, ribut sama suami. Kenapa? Karena ingin tarawih di masjid. Tapi suami tidak ridho. Tidak mengizinkan. Karena suami menginginkan istrinya untuk menjaga pasukan di rumah. Kenapa? Kalau pasukannya dibawa ke masjid nanti ganggu orang-orang yang salat misalnya. Apa kata istri? Tapi kan bang. Bu, tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Taat kepada suami apa hukumnya? Wajib. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Berpuasa, ya ini puasa apa? Ramadan. Wa hassanat farjaha. Menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Apa utamanya, Bu? Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Amalannya apa tadi, Bu? Salat 5 waktu. Sudah atau belum, Bu? Dah. Puasa Ramadan. Sudah atau belum? Iya. Hasanah farjaha. Menjaga kemaluannya, kehormatannya. Iya atau tidak? Iya. Sudah nih, Bu. 3 nih, Bu. Satu lagi, Bu. Wa ata'at ba'laha. Mentaati suami. 4 ini, Bu. Masuk surga dari pintu mana saja. Tidak enak, Bu, jadi ibu-ibu, Bu. Dalam riwayat yang lain diperintahkan, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Disuruh masuk. Jadi jaga hak Allah lalu jaga hak suami. Jaga hak Allah lalu jaga hak suami. Terlebih lagi momentum atau kesempatan apa, Bu? Ramadan. Jangan sampai yang sunnah menjadikan kita nusyuz. Apa itu nusyuz, Bu? Durhaka terhadap suami. Jangan sampai gara-gara yang tidak penting kita menjadi apa, Bu? Nusyuz. Ya, ribut-ribut soal apa menu sahur. Ribut-ribut apa menu berbuka. Karena suami seleranya berbeda dari istrinya. Taat dan taat suami. Terlebih lagi di Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan. Ini ada yang belum nikah nih yang hadir, Bu. Bagi yang belum nikah, maksimalkan Ramadan dengan yang lain.
Namun apa yang disampaikan ini jadikan sebagai apa? Sebagai ilmu sebelum menikah. Yang wajib lainnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini pun juga hukumnya wajib. Sekali lagi ya, yang pertama apa tadi Bu pembahasan kita Bu? Terkait dengan apa Bu? Iman dan amalan hati. Yang kedua? Ya, amalan-amalan yang wajib. Yang ketiga? Yang ketiga adalah jaga lisan dan jaga diri dari hal-hal yang haram. Jaga lisan dan jaga diri dari apa? Hal-hal yang haram. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Apa qaula zur itu? Ucapan yang bohong. Dan seluruh ucapan yang batil. Ucapan bohong dan seluruh ucapan yang batil. Ghibah, fitnah, namimah, adu domba. Ucapan yang kasar, kata-kata kotor. Siapa yang tidak meninggalkan hal tersebut, wal amala bihi, dan perbuatan yang batil tersebut tidak dia tinggalkan, wal jahla, tidak meninggalkan kebodohan atau maksiat, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh kepada perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman alias berpuasa. Allah tidak butuh pada puasanya tersebut. Meskipun puasanya sah. Meskipun puasanya sah, tapi tidak diterima. Artinya apa, Bu? Tidak berpahala. Ini PR penting, Bu. Jaga lisan. Bukankah yang banyak menyebabkan wanita itu masuk neraka adalah selain kufur nikmah? Apa, Bu? Yukthirnal la'nah. Banyak melaknat. Lisannya tidak bagus. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta," kalau engkau berpuasa, "falyasum sam'uka," maka telingamu pun juga ikut berpuasa. "Wa basaruka," matamu pun juga ikut berpuasa. "Wa lisanuka," lisanmu juga ikut berpuasa. Berpuasa dari apa? Anil kadhibi wal maharim. Dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Jadi yang puasa itu bukan hanya perut, tapi telinga, penglihatan, lisan juga ikut berpuasa. Ustaz, saya tidak bergibah, Ustaz. Hanya mendengar saja. Ya, gimana nih, Bu? Saya nggak ikutan gibah, Ustaz. Saya cuma dengar aja. Pertanyaannya, kenapa ikut dengar? Nah, dijawab, Bu. Nggak enak kalau ditinggalin. Ya. Sebenarnya lagi enak menikmati pembicaraan. Masalahnya, Bu, ada yang bergibah itu karena ada pendengarnya. Jelas, Bu? Kalau nggak ada yang dengar, itu bukan gibah. Mungkin dia sedang kesurupan. Atau ndak waras. Bicara sendiri. Nah. Jadi yang mendengarnya sama, Bu. Sama saja. Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab At-Tawsirah mengatakan, wala budda min mulazamati sumti 'anil kalamil fahish wal ghibah. Orang yang berpuasa harus senantiasa diam
diam dari ucapan yang keji, yang buruk. Dan juga diam dari ghibah. Diam. Diam itu artinya apa, Bu? Tidak berbicara. Kalau mulutnya dibuka berarti tidak diam itu. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu ma shama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Tidak berpuasa siapa yang masih makan daging manusia. Ada yang makan daging manusia? Ini kok pembicaranya jadi kanibal, Bu ya? Ya, makan daging. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala? Inilah yang Allah sebutkan. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan saling menggunjingkan satu sama yang lain. Bu, kalau makan nasi uduk jam 8 pagi, itu dikatakan puasa tidak, Bu? Tidak. Kalau makan sate, dikatakan puasa. Kalau makan daging manusia, hah? Bu, ada yang kasih sate gratis di pagi hari, Bu, saat puasa Ramadan. Diterima, Bu? Hah? Ini cari masalah nih, Bu ya. Pagi-pagi makan apa? Daging manusia. Enggak, Ustaz, enggak ngomongin gibah, tapi hanya baca berita atau nonton tentang aib orang. Enggak ngomongin, tapi apa? Hanya baca, nonton. Sama, Bu? Lebih baik baca apa, Bu? Baca Al-Quran. Sudah berapa tadi ini, Bu? Sudah 3 ya? Yang keempat apa? Perbanyak sedekah. Bukankah ibu-ibu sering mendengar? Ya, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita. Apa perintah Nabi? Tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. 2 amalan, Bu. Apa, Bu? Sedekah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Apa sebab? Kata Rasulullah SAW, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para wanita, adalah penghuni neraka yang paling banyak. Bersedekahlah. Ya. Di bulan Ramadan, ya. Kasih orang miskin, kasih anak yatim, kasih untuk buka puasa, kasih hadiah tetangga. Kalau di luar Ramadan kita bisa bersedekah dan suka bersedekah, maka banyaklah di mana? Di Ramadan. Ya. Ibu bisa melakukan ini, Bu? Ya. Kan tidak kalah, Bu, dari laki-laki, Bu ya? Kan tidak menjadi halangan, kan, Bu ya? Berbanyak sedekah. Jangan takut miskin. Ma naqasat shadaqatun min mal.
sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kelima, perbanyak baca Al-Quran. Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya apa? Al-Quran. Maka Bu, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Caranya dengan membacanya, mempelajari maknanya, ya, membaca terjemahannya, mentadaburinya, ya, membaca tafsirnya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Banyak interaksi dengan Al-Quran. Ini bulan Al-Quran. Ya, kita sering mendengar yang disampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam di bulan Ramadan berapa kali, Bu? 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali. Demikian juga diriwayatkan terkait dengan Imam Abu Hanifah juga 60 kali khatam di bulan Ramadan. Ya, siapalah kita, Bu? Ya, mungkin kita tidak bisa sampai 60 kali, ya mungkin bisa 59 kali. Tidak sanggup 59 kali, Bu? 58 kali. Sanggup kan, Bu, ya? Tidak juga, Bu. Nah, kalau gitu minimal sekali khatam atau 2 kali khatam. Dan sering ditanyakan, mana yang afdal, Bu? Baca Al-Quran saja atau baca Al-Quran dengan mentadaburinya? Mana yang afdal, Bu? Untuk bulan Ramadan, Bu, buatlah 2 sesi. Ada sesi untuk membaca Al-Quran dan juga ada saatnya untuk mentadaburi. Perbanyaklah baca Al-Quran. Meskipun 1 hari 1 ayat yang ditadaburi, itu sudah luar biasa. Ya, 1 ayat 1 hari. Ya, Ibu membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu alhamdu? Pujian. Pujian apa? Pujian yang lahir dari cinta. Itu alhamdu. Nah, kita tadaburi. Saya sudah cinta atau belum? Atau hanya sekedar ucapan lisan saja? Pujian tidak dengan cinta. Nah, ini tadabur. Jadi ada siapa, Bu? Baca Al-Quran dan perbanyaklah ini. Dan juga sempatkan untuk apa, Bu? Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sudah berapa nih, Bu? 5. Yang ke-6, perbanyak zikir. Lagi nyapu, nyuci piring, berkeluh kesah. Bagaimana, Bu? Rugi. Coba diganti, lagi nyapu sambil istighfar. Nyuci piring, perbanyak istighfar. Nyiapin sahur sambil istighfar. Nah, bukankah Allah telah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun? Allah memuji orang-orang yang beristighfar apa, Bu? Di waktu sahur. Dan bukankah tadi telah kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memperbanyak sedekah, dan yang keduanya apa, Bu? Wa aksirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Ini perbanyak istighfar. Ya. Perbanyak istighfar, ya. Sesibuk apapun juga perbanyak istighfar. Nah, ini di antara cara untuk mendapatkan pahala yang
banyak. Ya, pahala yang dilipat gandakan. Perbanyak istighfar. Yang ketujuh, jaga salat-salat sunnah. Rawatib, ya qobliyah, ba'diyah, duha, tarawih. Walaupun tidak bisa panjang. Nah, kembali pembahasan kita tadi apa, Bu? Ihtisab. Walaupun tidak bisa panjang, tapi senang. Ya, berharap pahala dan ampunan. Jadi ibu, jangan sampai berlalu satu malam tanpa sholat tarawih. Kecuali kalau kita haid atau nifas. Kedelapan, mengurus dan mendidik anak. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Perempuan itu adalah pemimpin, penanggung jawab dalam dua hal. Apa itu, Bu? Dalam hal apa? Dalam hal rumah suaminya, dan yang kedua adalah anak-anak suaminya. Jangan berdalih Ramadan kemudian rumahnya berantakan. Kenapa bersih-bersih? Kenapa beres-beres? Jawabannya karena Allah. Nah, bernilai pahala karena Allah. Baca Al-Quran apa hukumnya, Bu? Sunnah. Ngurus anak? Wajib. Ya, lakukanlah aktivitas di rumah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan utamakanlah yang wajib. Ya, bersih-bersih, beres-beres, tapi jangan juga sampai berlebihan. Bagaimana berlebihannya, Bu? Semuanya didekor, direnovasi untuk Idul Fitri, sampai kurang ibadah. Kenapa? Sibuk. Ini wallpapernya apa ya? Ini kordennya apa ya? Ini cat rumahnya diganti apa ya? Sibuk ngurusin apa, Bu? Dekorasi rumah. Nah, kita berbicara secara khusus terkait dengan wanita yang haid ataupun nifas. Bu, kedepankan iman dan amalan hati. Iman, iya iman. Bagi wanita yang mengalami haid dan nifas ketika Ramadan, ataupun sebenarnya di luar Ramadan juga, ketika dia tidak bisa lagi salat ataupun untuk puasa sunnah, iman dengan meyakini bahwa inilah takdir Allah untuk wanita. Dan jangan kesal dengan takdir. Kalau sedih boleh tidak, Bu? Ya, tidak bisa puasa. Boleh sedih alami yang lahir dari keinginan ibadah penuh. Boleh. Boleh sedih. Sedih yang alami. Karena memang ingin berpuasa penuh. Tapi inilah takdir Allah bagi wanita. Alasan syar'i. Bu, Ibu pernah mendengar kisah sahabat-sahabat yang sedih tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW karena mereka tidak punya uang. Pernah dengar, Bu, kisahnya, Bu? Allah katakan tentang mereka, Rasulullah SAW katakan tentang mereka yang tidak bisa ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW.
Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, melainkan mereka juga ikut mendapatkan pahala. Padahal mereka pergi atau tidak, Bu? Ikut atau tidak? Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, mereka yang tidak bisa pergi itu juga dapat pahala seperti kalian. Apa sebab? Apa sebab? Karena ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur, mereka berangkat atau tidak? Berangkat. Kalau tidak ada haid, berpuasa atau tidak? Puasa. Karena ada udzur syar'i. Amalan hati, ya betul. Ada keinginan tadi. Keinginan untuk bisa beribadah. Keinginan untuk bisa beramal soleh. Tapi ada udzur. Udzurnya syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara." Seorang hamba sakit atau dia safar, kutiba lahu minal amal, dicatatkan baginya maka na ya'maluhu wa huwa sahih muqim. Dicatatkan baginya seperti dia beramal ketika saat dia sehat atau ketika dia sedang mukim, tidak safar. Kalau dia tidak safar, insya Allah biasanya setiap harinya dia Bu? Ya bisa Bisa hadir ke kajian. Tapi karena safar ya tidak bisa hadir ke kajian. Biasanya sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Tapi ketika safar, jangankan qobliyah ba'diyah. Yang 4 saja di qasar. Nah, orang yang terbiasa melakukan ibadah ketika dia tidak melakukannya karena ada uzur. Contohnya uzur yang disebutkan oleh Rasulullah karena sakit atau karena safar. Bisa jadi uzur-uzur yang lainnya. Maka tetap dicatatkan baginya seperti dia mengerjakannya ketika dia tidak beruzur. Jadi ibu-ibu kalau datang halangannya sedih, spontanitas karena ingin dapat pahala, bukan menolak takdir. Selanjutnya Bu, ingat Bu, apa itu ibadah Bu? Ya, hanya perbuatan saja Bu. Nah, ibadah itu tidak hanya berbuat, tidak hanya menjalankan, meninggalkan larangan itu ibadah atau bukan? Hah? Jadi ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu ibadah atau tidak? Iya, meninggalkan larangan itu juga ibadah. Wanita haid, ada larangan atau tidak? Apa larangannya? Larangan salat, larangan puasa. Iya. Nah pertanyaannya, ini ibadah atau bukan? Ibadah. Apa ibadah? Meninggalkan larangan. Berarti sedang beribadah atau tidak Bu? Iya, tidak salat, tidak puasa karena ada uzur syar'i. Tapi dia beribadah atau tidak? Iya, beribadah. Dari sisi mananya dikatakan ibadah? Jadi Ibu, kalau datang haid, datang nifas, Ibu meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak berpuasa, tidak salat, beribadah tidak namanya nih Bu? Itu ibadah. Kenapa? Karena Allah yang merintahkan untuk meninggalkannya. Karena ada uzur syar'i. Jadi Bu, ketika ibu-ibu tidak salat, tidak puasa karena larangan Allah, berarti ibu-ibu sedang apa Bu? Beribadah. Nah, Bu, pertanyaannya, apakah boleh wanita meminum obat untuk menunda haid?
supaya bisa puasa Ramadan full. Boleh tidak, Bu? Kenapa? Baik, barakallahu fiik. Kalau ditanya boleh atau tidaknya, jawabannya apa, Bu? Boleh, kalau tidak ada efek samping yang membahayakan dirinya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia mau minum obat? Dia akan menjawab apa? Supaya bisa beribadah. Full puasanya, sebulan penuh. Ketahuilah bahwa wanita yang haid, ibadahnya bagaimana, Bu? Beribadah dengan meninggalkan larangan. Apa larangannya? Salat, puasa. Akan tetapi, Bu, banyak wanita yang tidak merasa dia sedang beribadah. Jelas, Bu? Paham, Bu? Selama ini Ibu merasa Ibu sedang beribadah atau tidak, Bu, ketika haid atau nifas itu, Bu? Tahunya ibadah itu kalau beramal, mengerjakan. Kan gitu, Bu, ya? Meninggalkan larangan, tidak berbuat apa-apa, meninggalkan. Tapi yang memerintahkan untuk meninggalkannya siapa? Allah. Berarti itu juga ibadah. Apa yang bisa dikerjakan oleh wanita yang haid, Bu? Baca Al-Quran boleh? Boleh. Namun ini permasalahannya khilaf, Bu, ya. Khilaf. Tapi pendapat mayoritas boleh. Hanya saja dihindari apa? Sentuhan langsung. Supaya keluar dari khilaf. Ya, ini pandangan Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga salah satu pandangan Imam Syafi'i. Dan juga pendapat dari Sa'id Ibn Musayyib. Jadi baca Al-Qurannya bisa pakai apa, Bu? Pakai sarung tangan, atau beralaskan jilbab. Atau kalau zaman sekarang bisa, Bu, pakai HP, Bu. Bisa pakai HP, Bu? Bisa. Nah, ini, Bu, ya. Di antaranya adalah bisa membaca Al-Quran, tapi tidak langsung menyentuh mushaf. Nah. Kemudian yang lainnya apa, Bu? Amalan yang bisa dia lakukan? Kasih makan berbuka, dapat pahala. Apa, Bu? Hah? Yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa? Mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Sedangkan ibu tidak berpuasa karena udzur. Tapi bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa? Bisa. Bagaimana caranya, Bu? Beri. Ya. Siapkan perbukaan. Ya. Sedekahkan perbukaan. Ini terkait hamil, haid dan nifas. Bagaimana dengan yang hamil dan menyusui? Bu, hamil dan menyusui, apa hukum puasanya, Bu? Ibu-ibu yang hamil dan menyusui, apa hukum puasanya, Bu? Apa pertanyaannya sulit, Bu? Hamil dan menyusui, apa hukumnya, Bu, berpuasa? Hukumnya wajib. Pembahasan selanjutnya, Bu, kalau khawatir terhadap dirinya, dia tidak sanggup untuk berpuasa, atau khawatir terhadap janinnya, memang nyatanya seperti itu. Kekhawatiran yang betul-betul nyata, real. Atau
Rekomendasi dokter supaya dia tidak berpuasa. Ibu yang hamil dan menyusui direkomendasi oleh dokter untuk tidak berpuasa. Bagaimana Bu? Yang tidak berpuasa? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang berpendapat fidyah saja. Dan ada yang berpendapat qadha dan fidyah dengan rincian. Dalam permasalahan ini Bu ada khilaf yang kuat. Ada khilaf yang kuat. Ibu pilih yang mana Bu? Qadha, fidyah, qadha dan fidyah. Yang mana Bu? Ya ini terlebih lagi untuk ibu-ibu yang tahun ini tidak berpuasa pas Ramadan sedang hamil. Setelah itu Ramadan yang depan menyusui. Ramadan yang akan datang hamil. Ramadan yang akan datang menyusui. Hukum asalnya apa Bu? Qadha. Hukum asalnya adalah qadha. Permasalahannya adalah tidak bisa mengqadha. Karena kondisi fisiknya. Atau karena ada kekhawatiran yang memang yang nyata. Kekhawatiran yang nyata. Maka dalam hal ini Ibu, kalau ibu-ibu adalah termasuk ibu-ibu yang fisiknya bisa untuk mengqadha, maka saya menganjurkan untuk mengqadha. Kenapa? Karena hukum asalnya bagian tidak berpuasa apa Bu? Hukum asalnya apa Bu? Qadha. Wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu adalah lebih baik bagi kalian. Tidak ada ruginya berpuasa. Ada rugi itu Bu? Berpuasa Bu? Tidak. Kalau sanggup ibu mengqadha maka qadha. Kalau memang tidak memungkinkan ibu untuk qadha, fidyah. Baik, Allah Ta'ala alam. Namun di sini Bu, yang perlu ibu perhatikan adalah, terkadang ibu-ibu kurang perhatikan dalam hal ini, kalau ibu-ibu dalam dua keadaan, Dua keadaan itu apa yang maksud? Menyusui dan haid. Menyusui dan nifas. Bertepatan dengan Ramadan. Dan ibu tidak berpuasa karena apa Bu? Menyusui dan haid. Ini dua kondisi. Ibu tidak berpuasa. Tidak berpuasa karena apa nih Bu? Karena haid. Sekalipun ibu dalam kondisi menyusui, ini bukan fidyah. Tapi hukum yang diambil hukum apa Bu? Ya haid yang mewajibkan qadha. Bisa dipahami Bu? Demikian juga ya kondisi nifas dan menyusui. Hukum yang diambil apa Bu? Yang nifasnya. Berarti hitung Bu. Hitung. Berapa hari yang haid, berapa hari yang nifasnya. Itu wajib qadha.
Jangan juga nanti ibu ngambil yang menyusuinya supaya bisa fidyah. Inilah pembahasan kita, Bu. Ya. Prioritaskan amalan apa, Bu, tadi? Amalan hati dan iman. Yang kedua, mengerjakan amalan yang wajib. Salat, puasa, taat pada suami, mengurus rumah, ya, mendidik anak-anak. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Yang lainnya apa, Bu? Jaga lisan dari bohong, ghibah, fitnah, adu domba. Jaga juga mata. Ya, jaga pendengaran. Yang lainnya apa, Bu? Perbanyak sedekah. Terus perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, istighfar. Jaga salat-salat sunnah. Dan terakhir pembahasan kita tadi terkait dengan yang haid, yang nifas, maka kedepankan amalan-amalan iman dan hati. Ya, lakukanlah amalan-amalan yang bisa dikerjakan, tadi sudah kita sebutkan. Dan jangan lupa apa, Bu? Semua amalan tersebut landasannya apa, Bu? Iman dan amalan hati. Baik. Itu yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadapi Ramadan. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.